Ini juga yang unik nih. Bro Azhar ini waktu dulu istrinya hamil sering ke saya ngeluh. Karena istri di awal kehamilan sering muntah-muntah, mual-mual. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nggak dok ke pendengar kita. Oke. Kenapa sih kok ibu hamil itu mungkin di awal-awal, trimester awal kehamilan muncul keluhan mual-mual atau bahkan sampai muntah-muntah? Sebenarnya penasaran juga dok. Ini juga kan kita nggak tahu ya dok ya apa namanya. Sebenarnya dicek itu diapain sih dok? Kalau misalnya awal tuh apakah cuman dilihat aja atau cuman konseling atau bahkan Cuman dilirik aja. Itu dok. Maksudnya gimana sih dok? Bisa kasih gambar nggak dok? Dok, tadi kan dianjurkan justru dengan aktivitas olahraga. Apakah atau kapan waktu yang tepat untuk ibu hamil tersebut memulai aktivitas olahraganya? Apakah sesaat setelah diketahui bahwa sedang hamil nih langsung atau mungkin di bulan-bulan keberapa disarankannya? Menarik banget karena saya mewakili beberapa orang misalnya, bukan beberapa lah, kayaknya banyak juga orang awam ya. Yes. Tapi memang terkait dengan pendidikan seksual itu memang nggak kalah penting ya dok ya, apalagi di zaman sekarang ya dok ya. Nah sebenarnya tuh pengen nanya lagi mas, cuman kayaknya kita harus buka lagi deh yang kedua deh. Ya kita lanjut aja dulu. Iya, Kita lanjut. Ini kita geser dulu ya. Geser Ini dia. sudah selesai, bab 10-nya udah selesai. Kedua, ini nyambung nih, ini nyambung infertilitas. Bener banget. Nyambung itu. Infertilitas. Apa ya dok ya? Itu apa ya dok ya? Kalau Bro Azhar infertilitas, mendengar infertilitas apa coba? Yang dimengerti. Susah hamil atau susah hamil ya dok ya? Atau apa sih dok? Gimana? Apa sih infertilitas itu? Tidak kemampu. Kalau secara definisi sih, pokoknya tidak bisa memiliki seorang anak atau tidak bisa hamil. Kalau untuk usia pasangan perempuannya di bawah 35 tahun, kalau sudah berhubungan intim suami istri secara lebih dari setahun, 1 tahun ya, 1 tahun, udah rutin berhubungan intim tanpa pengaman, tanpa kondom, tanpa kontrasepsi, kok nggak hamil-hamil, ada kecurigaan, mungkin ada masalah ini, Infertilitas, mandul lah gitu ya kalau bahasanya di umumnya ya. Yes. Nah tadi cut off-nya 1 tahun dok ya. Jadi sudah berhubungan seksual secara rutin ya, secara rutin berkala selama durasi lebih dari setahun belum juga hamil. Nah ini masuk kategorinya infertilitas. Penyebabnya apa nih dok? Nah, banyak. Oke. Jadi yang saya mau clear up juga gitu, di mana ada kesalahan dan mitos ketabuan gitu, di mana infertilitas menjadi suatu hal yang tidak dibicarakan. Tetapi yang mau saya clear up adalah bahwa biasanya kalau ada masalah infertilitas atau ketidaksuburan atau ketidakmampuan punya anak, ada masalah di keduanya. Oke, keduanya itu maksudnya laki-laki dan perempuannya. Laki-laki dan ya? perempuannya. Gitu. Karena kontribusi dari pasangan laki-laki untuk infertilitas ini bisa sekitar 30-an%. Cukup tinggi ya? Tinggi. Gitu. Oke. Gitu. 30 bisa, bahkan ada data-data di berbagai negara yang bilang actually mungkin sampai 50%. Oke. Gitu. Jadi Setimpal 50-50 malah ya. 50 gitu. Nah, ini yang saya suka menyayangkan gitu, di mana kadang-kadang ada aja pasangan di mana yang pasangan perempuannya merasa dia yang disalahkan. Kok saya nggak bisa? Gitu. Tapi sayangnya pasangan laki-lakinya tidak mau dicek. Oke. Gitu. Karena padahal sebenarnya bisa jadi, dan itu kejadian. Pasangan perempuannya saya cek aman. Tidak. Rahimnya oke, hidung telurnya oke, cadangan telurnya bagus, nggak ada kista, nggak ada kelainan struktur. Tadi saya lihat, baru nyadar, bentar, yang pasangan laki-lakinya belum dicek apa-apa nih. Ya udah saya jelaskan secara pelan-pelan ya gitu tuh, bahwa kemungkinan ini kita harus ngelihatnya holistik ya gitu, nggak bisa cuman saya ngelihat yang perempuannya aja gini, kita juga harus lihat yang pasangan laki-lakinya gimana. Dan ternyata sayangnya untuk pasangan tersebut yang bermasalah ternyata pasangan laki-laki. Oke. Ya ini menarik nih. Iya. Jadi pelajaran pertama jangan egois. Karena bisa jadi laki-lakinya yang bermasalah bukan perempuannya. Tapi yang kedua, kalau di laki-laki sendiri masalah yang paling sering muncul itu penyebabnya kenapa, Dok? Nah, ini yang juga sayangnya mayoritas sebenarnya idiopatik istilahnya atau tidak diketahui penyebabnya gitu. Tetapi jadi kelainannya itu bisa banyak. Bisa kelainan yang di spermanya gitu, di mana bentuknya kah yang tidak normal, atau
berenangnya yang tidak cepat, atau jumlahnya yang sedikit, atau bahkan bisa kombinasi semuanya, itu yang kelainan di laki-lakinya. Dan penyebabnya bisa berbagai hal, yang riwayat infeksi ke buah zakar atau ke testis itu pernah ada, adanya kelainan-kelainan pembuluh darah yang disebutnya varikokel, banyak itu kalau yang laki-lakinya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang suka kelewat gitu, kayak fokus udah ya, karena itu kalau misalnya mandul mungkin perempuannya gitu. Ini salah besar ya menurut saya gitu, karena kita harus melihat keduanya, sisi suami, sisi istri. Menarik. Ini dok ya, sampai saya baca-baca berita ini, sampai ada balapan sperma loh dok. Kompetisi balapan Ya, itu saya lihat itu gitu. wow, itu gimana maksudnya? Itu saya gimana? kaget gitu dalam arti. Iya sih dok, maksudnya banyak sekali memang pemikiran dari dulu mungkin ya, ngomong kalau misalnya bahkan kan sampai meninggalkan istrinya atau pasangannya karena nggak punya anak nih gitu kan. Walaupun ternyata tadi sudah dijelaskan sama dokter bahwa ini bukan melulu tentang ceweknya tapi cowoknya juga. Apakah itu mendasari pembuatan formula sperma tadi? Balapan sperma nggak tahu juga. Cuman dok mau tanya juga. Ini kan lebih ke arah dua belah pihak ya dok ya sebenarnya. Mungkin dari pengalaman dokter, gimana ya cara menyadarkan si pasien cowoknya, bukan pasien ceweknya ya, maksudnya pasangan laki-lakinya, oh ini juga ada kontribusi kamu nih, kontribusi kita sebagai laki-lakinya gitu kan, tadi ada kelainan bentuk atau kecepatan berenang atau apanya gitu kan. Karena apa? Karena mungkin dari cowok juga kan ngomong, gue cowok, gue bisa, maksudnya lebih ke arah dominansinya gitu kan ya. Dari pengalaman dokter untuk menyadarkan misalnya si cowok ini, ya ini ada masalah di lo juga. Biasanya gimana dok? Kalau saya, karena kapasitas saya sebagai dokter obgyn, saya pasti ya, yang pasangan perempuan pasti akan datang ke saya untuk barengan ya, mereka berdua. Kalau udah konsultasi tentang kesuburan, harus suami istri datang. Ya, saya melakukan apa yang saya bisa dengan kapasitas saya gitu ya, dimana saya lakukan USG, lakukan berbagai pemeriksaan lab untuk ya, karena kapasitas saya seorang SPOG, saya cari dulu yang dari perempuannya. Tapi pada saat saya kemudian nggak ketemu dan semuanya normal, ya saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa biasanya yang akan bikin melek itu data. Gitu. Jadi saya nggak bisa bilang Bapak harus dicek juga, langsung nuduh gitu, nggak. Tapi saya bisa bilang oke, datanya begini loh ya. Minimal 30-50% itu bisa jadi karena kontribusi laki-lakinya. Di yang perempuannya memang bisa berbagai hal yang menjadi masalah untuk ketidaksuburan, tapi ini ada setengah kurvanya atau chartnya itu tuh masalah di cowok loh gitu tuh. Kalau saya bilang ya paling saya bilang, kalau saya cuma fokus di yang perempuan, sebenarnya nggak holistik ya, kita nggak ngelihat semuanya, nggak umum gitu tuh, dan nggak fair juga ya gitu tuh. Karena bisa jadi, yang saya juga perlu tekankan adalah jangan sampai kalau misalnya amit-amit gitu, ketemu memang ada masalah di yang perempuan, kita lupa untuk memeriksa yang laki-laki. Karena biasanya dan sering terjadi, itu dua-duanya, dan betul. Sering terjadi ya, jadi jangan nyalahin cewek terus. Jadi memang yang, misalnya yang perempuannya, gangguan di siklusnya, memang dia siklusnya tidak teratur. Akhirnya jadi susah untuk punya sel telur yang dikeluarkan di saat yang tepat gitu untuk hari suburnya. Tapi kalau itu pun sudah dikoreksi atau sudah ditangani, ternyata yang laki-lakinya pun ternyata spermanya juga bisa jadi ada kelainan, baik dari bentuk, jumlah, kecepatan berenang dan lain-lain. Nah itu yang memang akhirnya butuh suatu kerendah hatian sih dari kedua pasangan tersebut, terutama yang laki-laki ya gitu. Karena saya juga laki-laki gitu, untuk mengakui bisa jadi saya juga yang bermasalah gitu. Tapi bisa sembuh ya dok ya sebenarnya ya? Bisa, kita bisa cari caranya ya. Saya nggak bisa bilang oke, semua pasti akan sembuh gitu tuh, atau everything's gonna be fine gitu tuh. Again, balik lagi ke masing-masing kasusnya, masing-masing opsi penanganannya apa, dokter yang tersedianya apa, alat-alatnya apa, kemampuan finansial juga berpengaruh ya gitu. Itu sih. Menarik. Jadi tadi udah disampaikan tuh, kurang lebih penyebab paling utama terjadi infertilitas di yang laki-lakinya. Kenapa? Masalah utamanya sperma ya dok ya sebenarnya ya. Dari mulai kualitas, jumlah gitu. Kemudian pada perempuannya juga tadi terkait dengan siklusnya juga dan hormonalnya juga. Nah sekarang yang terakhir nih dok.
Kalau pada kasus infertilitas ini, jalan keluarnya, kalau udah ditangani semua dok ya, dari sisi laki-lakinya penyebabnya udah ditangani, perempuannya sudah. Kemudian apa sih program yang biasanya akan direkomendasikan untuk pasangan ini agar bisa memiliki anak? Again, case by case. Ya. Gitu, tetapi secara general, kalau mereka sudah akhirnya, yang laki-lakinya kondisi spermanya sudah bagus, yang perempuannya siklusnya sudah teratur, secara teratur mengeluarkan sel telur yang akhirnya harusnya bisa dibuahi, kita akan menyarankan terlebih dahulu untuk mereka berhubungan intim secara natural saja, secara alami untuk mencoba. Ya. Tapi again, Secara alami itu gimana ya? Penasaran saya deh. Emang ada alami, ada yang non alami. Oke. Oke, kalimatnya mungkin sedikit salah kita. Nah, tapi jadi berhubungan intim laki suami istri itu akan kita sarankan dulu. Tetapi memang kita harus melihat faktor usia juga dari pasangan perempuannya karena dia akan hamil gitu tuh. Jadi kita akan mengasih waktu bisa 6 sampai 12 bulan tergantung waktu dan keburu-buruannya gitu. Saya ada target lah kan, setiap pasangan suami istri pasti ada targetnya. Yang penting masalah utamanya udah ditangani dulu ya dok ya. dulu. Tadi misalkan di laki-laki masalahnya dia ada gangguan pada testisnya, misalkan itu udah diobatin dulu. Kemudian baru disarankan Diizinkan untuk berhubungan. berhubungan seksual secara alami, secara rutin lah Secara mungkin ya dok rutin, ya. ya. Rentangnya bisa bervariasi tergantung urgensi dari Urgensinya, masing-masing keburu-buruannya. pasiennya. Tapi kalau misalnya hal itu ternyata tidak berhasil, maka ada disebutnya teknologi reproduksi berbantu atau yang intinya sih treatment selanjutnya. Bisa inseminasi, bisa bayi tabung atau IVF ya gitu kalau nama resminya gitu. Tetapi again itu adalah yang harus didiskusikan dulu sama SPOG-nya gitu dan satu tim ya gitu ya. Biasanya nggak akan sendirian gitu karena oke, kita mau targetnya berapa lama, rencananya gimana kayak gitu. Nih, masih berbahas tentang infertilitas ini agak susah di lidah sebenarnya. Dok. Iya. Dok, tadi ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Dia juga didiagnosa ada PCOS. Apa ya PCOS itu ya? Maksudnya sekalian nanya nih dokter gitu. PCOS itu kalau itu singkatan kan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Indonesianya sih terjemahannya sindrom ovarium polikistik. Intinya itu adalah salah satu kelainan siklus menstruasi atau keteraturan menstruasi yang paling sering. Sayangnya semakin banyak angkanya, di mana seorang perempuan di usia subur menstruasinya menjadi tidak teratur. Tidak teratur itu artinya tidak per bulan. Bisa saja yang orang PCOS itu menstruasinya baru per 3 bulan, baru per 4 bulan, atau baru bahkan 6 bulan baru menstruasi sekali. Nah, alasannya jadi ada ketidakseimbangan hormon. Secara gampang ya, hormon perempuan estrogen itu tinggi harusnya di seorang perempuan. Testosteron atau hormon laki-laki di perempuan juga ada, tapi rendah. Jadi kayak rasionya harus segini misalnya. Di PCOS itu ketidakteraturannya itu karena ada ketidakseimbangan hormon di mana rasio yang estrogennya menjadi turun, testosteronnya naik. Karena perubahan keseimbangan ini akhirnya siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan akhirnya ya tidak subur. Maksudnya kalau misalnya yang cowok testosteronnya, berarti dia berubah jadi cowok gitu atau gimana? Oh enggak, gitu tapi jadi contohnya kalau misalnya orang-orang PCOS yang karakteristik utamanya biasanya mohon maaf ya kalau berat badannya itu berlebih, overweight bahkan ke arah obesitas gitu tuh. Itu akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hormon tadi di mana untuk ukuran tubuh tersebut kadar testosteronnya menjadi meningkat sedangkan kadar estrogennya menjadi lebih turun. Dan itu yang mengubah keseimbangan hormon di dalam badannya akhirnya berpengaruh menstruasinya kacau balau. Jadi makanya salah satu edukasi yang disampaikan mungkin mengubah gaya hidup juga ya Dok, ya. Kalau memang ternyata pasiennya berat badannya berlebih, mungkin saran paling utamanya adalah bagaimana caranya Menurunkan bisa berat menurunkan berat badan, olahraga dan makan makanan yang sehat ya. Itu. Jauh lebih sulit dibandingkan cuma disuruh omongin ya turun berat badan susah banget itu. Jalaninnya bisa nih. Karena di Indonesia sebegitunya ya. Yes. Tapi untuk terkait masih sedikit tentang PCOS, tadi teman saya yang diangkat tadi tentang, kamu ada masalah dan akhirnya saya nggak tahu ya bahasa dokter menyampaikan ke dia. Nah tapi sebermasalah apa sih dampaknya? Terus apakah itu bisa disembuhkan?
Kalau untuk PCOS itu kalau dengan berat badannya turun atau kondisi-kondisi yang mengakibatkan ketidakseimbangan ini menghilang, biasanya sih berat badan ya utamanya itu. Niscaya dia akan mulai kembali lagi keseimbangan hormonnya, kembali ke yang sewajarnya seharusnya gimana. Menstruasinya berangsur-angsur normal. Gitu. Berangsur-angsur normal. Jadi berat badan. Oh, ini kata-kata paling bahaya ini dok sebenarnya dok. Yes, dan Turunin berat badan. Oh itu bisa itu luar saya dok. Ini semakin berat ini percakapan ya. Kita boleh langsung next kan topik selanjutnya nih Mas Aldo. Izin ya dok ya. Silakan. Lanjut. Nih saya pilih dulu. mungkin yang sedikit tadi tambahan itu, kalau saya ngomong ke pasien, yang saya bilang PCOS itu pengobatannya maraton, bukan sprint. Jadi jangkanya panjang. jangka panjang, jangan diharapkan ada satu obat ajaib atau treatment ajaib langsung subur lagi gitu tuh. Memang proses. Oke dok, nah tadi ini udah pembahasan yang agak-agak red zone, bisa tidur di luar rumah nih. Kita bahas yang ketiga nih dok, sebelum Oke. nanti ada ujian. Dok, ini ada tulisannya adalah gangguan menstruasi dok. Nah ini kayaknya juga nggak kalah seru sih ini. Ini gangguan ngelanjutin menstruasi. juga nih tadi Iya. berhubungan nih dengan gangguan menstruasi. Dan ini sering bikin panik. Yes. Cowok terutama. Dok, apa namanya? Ini kayak pengalaman bro, asal ini mah. Kalau saya nggak paham. Tolong ya Mbak. Ini beneran saya tidur di luar. Paniknya gimana nih? Nanyain, kamu kok nggak main spins ya? Dok, aduh bahaya nih. Gangguan menstruasi dok. Yes, yes, yes. Kalau dari bahasan tadi udah jelas, jawabannya adalah hal yang wajar ya dok ya, tergantung case by case-nya dok. Tapi dok sebenarnya gangguan menstruasi yang dari sudut pandang dokter gitu kan, dari sudut pandang yang mungkin bahaya misalnya kan. Kalau tadi kan hal yang wajar ya, ada hormon dan macam-macam. Nah, kalau sudut pandang yang bahayanya dok, kira-kira apa sih yang harus kita waspadai ketika terjadi gangguan menstruasi atau gangguan Yes. datang bulan ya dok ya? Mungkin kapan gitu ya? Kapan terutama wanita ini ya, Iya, betul. kapan perempuan itu dia perlu mungkin konsultasi lebih lanjut ke dokter terkait dengan gangguan menstruasi ini. Oke, yang paling mengkhawatirkan adalah kalau misalnya perdarahan menstruasinya banyak, gitu. Inggrisnya heavy menstrual bleeding, jadi banyak itu mensnya. Seorang perempuan pasti dia akan menyadari dia biasanya itu berapa. Hari-hari pertama 1, 2, mungkin 3, ganti pembalut biasanya berapa per hari, di hari ke-4, 5 mulai sedikit, 6, 7 cuma tinggal flek misalnya, itu sudah normal buat dia gitu, kayak oke, polanya pasti begini. Kalau sampai perdarahan menstruasi jadi banyak, yang tiba-tiba bisa dalam hari pertama atau hari 2, 3, 4, 5, kok terus-terusan menstruasi banyak, wah itu segera ke dokter. Karena takutnya jadi kekurangan darah jadinya. Apalagi kalau terjadinya setiap bulan kok jadinya banyak terus. Atau nyeri menstruasinya, gangguan menstruasi itu termasuk nyeri ya. Jadi kalau memang menstruasi itu pasti ada nyerinya. Tapi kalau nyerinya sampai bikin pada saat lagi terutama hari pertama, hari kedua, cuma bisa tiduran di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, selalu izin sekolah, selalu izin kerja, atau nyerinya hebat banget, heboh banget sampai mau pingsan segala, wah itu sudah ngaco lah. Oke, sudah harus konsultasi ya. Konsul kalau kayak gitu. Tapi itu berarti bro, gangguan menstruasi itu kan kadang kalau dari sudut pandang laki-laki karena nggak ngalamin, ini berlebihan ini, mensnya sampai mungkin kesakitan, nggak bisa aktivitas. Padahal bisa jadi itu adalah sebuah gangguan menstruasi yang perlu konsultasi lebih lanjut tuh ya. Barangkali bukan hal yang biasa gitu. Barangkali memang ternyata ada kelainan yang perlu didiagnosis lebih lanjut. Iya betul. Gitu. Ya kalau cewek kan misalnya lagi puasa kan, kenapa nggak puasa lagi M? Terus cowok tadi, kenapa nggak puasa lagi M juga? Ya mimpi basah. Biasanya gitu. Itu jokes-jokesnya mungkin kelihatan kibar di dokter. Kartunya jangan dibuka dong. Gitu. Dokter balik dok. Gangguan menstruasi dok. Nah, Oke. kan tadi bahasanya adalah sudah mengganggu nih ya sampai tadi gak bisa. Dan kebetulan kakak saya juga seperti itu sampai awal-awal menstruasi itu dia sakit itu dia sampai harus minum apa ya nggak tahu Nyeri apakah ya? berdampak nggak sih dok misalnya udah sakit itu kan sekarang banyak ya minuman-minuman yang untuk tanda kutip ya untuk meringankan gejala menstruasi dan macam-macam sebenarnya itu ngefek nggak sih dok? Kalau memang dia ada komponen untuk mengurangi rasa nyerinya sih efektif ya. Komponen berarti anti nyeri gitu? Yes, kalau saya
pasien-pasien ada yang datang karena nyeri menstruasi yang berat, saya akan memberikan obat anti sakit. Nah, ini juga ada mitosnya nih, gitu, di mana pasien-pasien sering banget tanya ke saya, dok, tapi kalau saya minum obat anti nyeri setiap kali mens, saya ketergantungan dong. Ada yang ngomong gitu. Ya jawabannya enggak, ya gitu. Bahwa kan memang diminum karena ada kebutuhan, karena ada indikasi yang memang nyata gitu, bahwa itu nyeri. Saya suka bilangnya ke pasien, kalau kamu ada sakit kepala, kamu minum obat nggak? Minum. Ya ini sama, nyeri menstruasi pun sebenarnya adalah nyeri yang kalau sampai nyerinya berlebihan, perlu diobatin. Itu. Ada juga yang mengatakan, aduh dok, kalau saya banyak minum obat anti nyeri, nanti saya nggak subur dong, nanti ada gangguan lah gitu ke organ reproduksi saya. Saya bilang enggak gitu, karena wong ini adalah obat anti nyeri yang diberikan sesuai indikasinya kok. Dan dosisnya juga dosis aman, sesuai atas apa sih anjuran dan juga di pengawasan seorang dokter, yang nggak masalah gitu. Nah, kalau misalnya tadi tanpa pengawasan dokter, kan tadi udah banyaknya yang dijual minuman-minuman gitu kan, ada obat juga bahkan. Untuk mengetahui batas, maksudnya jangan sampai asal beli gitu kan misalnya. Itu ada nggak rekomendasi dari dokter misalnya, nih kalau misalnya kamu masih begini bolehlah beli-beli yang minuman-minuman seperti itu. Tapi kalau udah lebih dari ini, ke dokter ya, jangan sampai ke yang lain gitu. Intinya sih adalah kalau misalnya nyeri menstruasi itu dirasakan dari bulan ke bulan semakin berat bahkan dengan minum obat-obat, bukan minum obat ya, mungkin minum minuman-minuman gitu yang pelancar haid atau yang mengurangi nyeri gitu ya, yang tersedia di pasaran dan tidak menolong sama sekali, ke dokter aja. Karena kemungkinan besar ada masalah. Biar dicari tahu barangkali ada masalah yang lain, dok ya. Gitu. Itu yang harus tidak dikerjakan ya sebenarnya. Paling sering apa, dok? Paling sering penyebabnya apa tuh? Biasanya sebenarnya, nah itu tergantung usia lagi. Kalau usianya 20-an, 20 sampai 30 dewasa muda lah gitu, biasanya nyerinya karena sensitivitas dari serabut-serabut saraf yang ada di daerah rahim situ yang lebih sensitif di sana, dan kita menyebutnya nyeri menstruasi yang primer gitu, karena memang nggak ada kelainan di sana, dan biasanya memang kita kasih obat pun oke. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang memang buat nyeri mens, salah satunya endometriosis. Nah itu nyeri sekali dan semakin berat biasanya nyerinya, dan itu pasti perlu obat. Oke. Oh, endometriosis paling sering ya. Endometriosis Mas Asa. Pernah dengar nggak? Enggak. Tapi Jadi endometriosis itu dia lapisan endometrium ya, dok ya, lapisan yang harusnya tidak berada di sana, dia muncul di tempat yang lain gitu. Nah pada saat dia mens, dia ikut luruh juga, makanya menimbulkan nyeri yang hebat, sakit gitu. Saya biasanya bilang ke pasien, harusnya menstruasi itu kan dari dalam rahim. Ini lapisan yang biasanya meluruh saat lagi menstruasi, adanya di luar rahim juga, selain di dalam rahim. Jadi kayak mensnya, nyerinya dari dalam rahim dan juga di luar rahim. Sebenarnya dok, masih nyambung yang tadi, walaupun bukan tentang yang tadi bahas berat tadi. Dok, gangguan menstruasi, tadi kan ya ada yang menyebabkan sakit. Tapi sebenarnya ada juga nih yang penasaran dok, maksudnya gimana sih kalau menstruasi telat? Nah, telat ini kan kadang-kadang bagus nih, ya kan ya. Nah, kalau bagi suami istri ya kan ada juga mungkin yang masih belum pengen punya anak gitu kan ya. Ya saya nggak mau bahas yang belum suami istri. Cuman dok, apakah artinya ketika telat datang bulan itu udah pasti hamil atau bahkan udah pasti sakit gitu? Enggak juga sih, karena memang seorang perempuan pasti akan ada rata-ratanya dia atau biasanya panjang siklus menstruasinya berapa. Jadi dia mungkin menstruasi per 30 hari, per 29 hari, dan itu normal kalau plus minus 2 gitu. Tetapi bisa saja ada kondisi-kondisi atau sesekali ya saya bilangnya, tiba-tiba agak beda gitu, berubah gitu. Biasanya dia 28 hari. Tapi untuk satu bulan tertentu dia tiba-tiba jadi agak memanjang, jadi 35 hari misalnya gitu, atau 36 hari. Itu masih dalam batas normal, karena normal itu antara 24 sampai 38 hari sebenarnya. Nah, kenapa? Pertanyaan yang wajibnya itu adalah biasanya pasien-pasien pun bilang, dok saya seumur hidup mens itu selalu segini. Kenapa kemarin bulan lalu misalnya tiba-tiba kok jadi lebih panjang ya?
biasanya penyebabnya nggak diketahui. Tapi salah satunya yang biasanya paling sering itu kalau ada stresor atau ada sesuatu yang memberatkan memang di saat-saat tersebut. Biasanya jadi pertanyaan saya, kalau orangnya lagi mahasiswa atau pelajar, lagi ujian nggak? Atau lagi ada project besar yang deadline-nya sudah mepet banget. Stres dok. Salah satunya stres. Oh. Salah satunya ya gitu. Dan itu biasanya memang cukup sering. Akhirnya ketemu, oh iya sih dok, misalnya kayak, iya dok selama 2 bulan ini saya tuh lagi sibuk tugas akhir. Terus kayak kemudian saya 2 minggu yang lalu saya presentasi tugas akhir saya kayak gitu. Nah itu saya kacau. Nah kayak itu gitu. Karena memang fungsi otak itu dan dia mengeluarkan hormon-hormon stres itu juga dapat mempengaruhi fungsi dari organ-organ reproduksinya gitu tuh, dan keteraturan siklusnya, jadwalnya itu memang semudah itu dan bisa berubah gitu karena terpengaruh itu. Tapi bukan berarti cuma stres doang ya gitu ya, tapi itu salah satu yang memang Pokoknya dari pikiran ya dok ya juga ya. yes gitu. Tapi tadi key point-nya juga ada di rentang siklus 24 sampai 35 hari. Jadi sebenarnya kalau masih ada di range itu per 24 sampai dengan 35 hari sebenarnya masih normal-normal aja dok ya. Normal. Kecuali kalau udah lebih dari itu ya mungkin baiknya tes PK aja dulu, jangan-jangan hamil lagi. Oke. Ini kadang suka bikin tegang ya. Kadang-kadang tidak direncanakan, gitu. Bukan tidak diinginkan ya, tidak direncanakan ya. Tapi ada yang menarik lagi nih, gangguan menstruasi ini berarti masuk ini juga nggak dokter Kevin? Untuk wanita yang terlambat menstruasi di awalnya. Jadi mungkin kan usia-usia 9 tahun itu ada yang sudah menstruasi. Nah kok ada yang sampai usia mungkin belasan tahun belum mens juga, itu kenapa tuh dok penyebabnya? Nah, again, saya nggak bisa langsung bilang, oh pasti karena ini, pasti karena itu. Tapi kalau misalnya di usia 15 tahun belum menstruasi dan tidak ada perubahan badan atau tubuh yang selayaknya seorang perempuan, seperti tumbuhnya payudara, munculan rambut-rambut di bagian kemaluan, itu sebaiknya kontrol, gitu. Tapi kalau misalnya, karena memang rata-ratanya usia pertama menstruasi itu antara 11 sampai 13 tahun bisa. Datanya tiap negara itu bervariasi. Karena faktor ras, faktor suku, faktor nutrisi, faktor diet, gitu, gizi itu berbeda-beda banget. Tapi rata-ratanya antara 11 sampai 13. 11 sampai 13. Okay. Kalau dia mendekati 14 baru mens, ya nggak masalah. Ada yang mungkin 11 awal udah mens, ya nggak masalah. Karena itu memang sebenarnya masih rentang normalnya gitu. Ya. Tapi kalau sampai di 15 tahun belum mens juga, belum ada perubahan, tanda-tanda perubahan fisik ya, itu mungkin baiknya konsultasi lebih lanjut ya. Sebaiknya konsul. Tapi memang ada aja juga gitu pada saat setelah akhirnya. Nah ini juga yang suka membingungkan itu karena pada saat diperiksa dokter, sebenarnya ada tanda-tanda perubahan fisiknya tapi masih awal banget gitu. Dan itu bisa terjadi, dan itu kadang-kadang juga suka terjadi di satu keluarga. Nanti kadang-kadang kita bertanya, mamahnya gimana dulu? Oh, riwayat genetiknya di keluarga, ya. Dan akhirnya kadang-kadang suka baru muncul, oh iya dok, sebenarnya sih saya dulu misalnya itu mamahnya baru ditanyain, iya dok ya saya juga dulu sebenarnya baru SMA saya mens, lalu ya baru ada perubahan seks itu tuh mendekati SMP akhir katanya. Ya itu bisa jadi hal itu pun yang terjadi sebenarnya pada anak perempuannya. Tapi kalau hal-hal seperti itu nggak ada, ya kita harus cek ya gitu. Aduh ini ada apa ya? Saya jadi pengen nge-trigger itu. Saya mau jadi anak SMP nih sekarang. Kayaknya itu bahasan untuk SMP. Dok, tadi sekilas tentang udah 15 tahun ya. Tapi sebenarnya dok, udah mulai terjadi perubahan dari cewek yang tadi sudah mulai fertile gitu ya, sudah mulai subur gitu. Itu perubahan itu startnya di tahun keberapa? Itu buat cewek. Saya juga mau nanya untuk cowok. Untuk cowok ini dia sudah tanda kutip bisa mulai membuahi itu di umur kapan sih? Soalnya kan tadi kita bahasnya juga cowok juga mempengaruhi 30-50%. Nah, saya mau nanya nih jadi kalau cewek itu sebenarnya start dari umur berapa sudah mulai terjadi perubahan yang normal, dan cowok juga sudah mulai umur berapa sih sebenarnya sudah mulai hati-hati ya gitu. Oke, jadi untuk di atas umur 8 sebenarnya. Di atas umur 8 tahun untuk yang perempuan, jadi 9 ke atas itu mulai ada perubahan atau development atau perkembangan dari payudaranya. Nah, itu juga biasanya akan dibarengi dengan penambahan tinggi yang signifikan. Tiba-tiba yang perempuan kok jadi lebih tinggi dibandingin laki-lakinya. Itu akan
Kalau di SD, kalau diperhatiin, coba Bro Azhar perhatiin. Di SD itu anak-anak perempuannya lebih tinggi dibanding laki-lakinya. Kalau sekitar Di kelas-kelas 5, kelas 6. Merasakan. Nah itu adalah karena mereka memang lebih dulu, Oke. kita laki-laki agak lebih belakang, bukan terlambat ya. Memang Tuhan menciptakannya begitu, bisa 1-2 tahun lebih mundur di belakang, tapi nanti yang kita catch up gitu. Nah kalau yang kayak tadi, kapan mulai subur atau bisa membuahi? Ya saat sudah mulai ada produksi dari sperma ya, gitu. Coba. Nah, kapan itu dok? Beda-beda jangan-jangan? Beda-beda juga, tapi biasanya usia belasan itu pasti sudah. Oke. Cowok belasan, kalau cewek tadi mulai ada perubahan di 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas, 8-9 tahun itu sudah mulai ada perubahan pelan-pelan. Nanti tiba-tiba naik berat, tinggi badannya, jadi cepet tingginya. Lalu mulai muncul rambut di bagian kemaluan, awalnya sedikit-sedikit tipis-tipis, tapi terus jadi mulai makin lebat dan mulai makin banyak. Oke. Itu ngefek nggak sih dok? Dari sekarang kan sudah mulai banyak yang ini ya, apa namanya, makan-makan junk food dan macam-macam gitu. Itu ngefek nggak dok? Sayangnya berefek. Jadi kalau misalnya, ya memang datanya sih menunjukkan kalau ada perbaikan gizi dari generasi tersebut, dia cenderung akan makin dini ya, makin lebih cepat gitu tuh, gitu. Tapi memang bukan berarti semakin cepat semakin bagus, oh jelas tidak juga gitu ya. Tetapi sayangnya memang ditemukan pada yang makan junk food, yang obesitas, yang berat badannya berlebih, mensnya cenderung lebih cepat. Wah, mensnya cenderung lebih cepat. Ada bahayanya nggak dok? Kalau mensnya lebih cepat, buat jangka panjangnya nih. Untuk jangka panjangnya artinya kemungkinan menopause-nya pun nanti Lebih dia dini ya? lebih dini karena persediaan sel telurnya sudah lebih cepat kepake gitu. Menarik. Wow. Soalnya saya juga pernah ada tuh dapat pasien tuh dok, usia 8 tahun udah mulai menunjukkan tanda perubahan fisik, kemudian di usia 9-nya dia udah menstruasi gitu. Ternyata setelah ditarik gali lebih dalam, kebiasaan konsumsi junk food tadi. Tadi dokter sampaikan tuh benar banget tuh kejadian tuh. Artinya tetap boleh kan makan junk food, Boleh, cuma mungkin tidak tapi ya, terlalu. jangan diet 7 hari seminggu Oke, adalah junk food oke. gitu kan. Iya. Ya, Sesekali aja gitu. Menarik banget ya. Ini yang mungkin nggak sengaja, tapi ya perlu nih informasi ini gitu. Dok, ini sebenarnya sangat-sangat menarik. Cuman kayaknya kita harus lanjut ke sesi selanjutnya Oke, nih, Dok. silakan. Segmen terakhir nih. Nah, Ya. ini segmen sebenarnya seru. seru. Ini gimana nih Bro Azhar? Nah, jadi Gimana ini caranya? sudah ada tulisan. Jadi ini lulus nggak lulus, oh nggak sebaliknya. Jadi ini ada tulisan fakta dan mitos. Nah ini saya kasih ke dokter. Silakan dokter. Jadi saya akan lempar pertanyaan tesis, oh nggak. Jadi kita akan lempar pertanyaan Oke. yang mungkin basisnya adalah mitos atau ya sering terdengar lah Ya. di masyarakat. Masyarakat luas. Dokter angkat dulu ini mitos atau fakta, Hah, baru betul? nanti dokter boleh jelaskan, gitu Jelaskan. misalnya. Oke. Aman ya dok ya? Aman. Dokter mah aman. Iya. Aman ya. Aman Jangan. semuanya. Tapi pertanyaan agak nyeleneh nggak apa dok ya? Apa-apa, Dan biasanya silakan. ada levelnya dok. Semoga makin update ya. Oke. Dan teaser lagi dok, biasanya nggak sesuai dengan yang tertulis di depan. Oke, Itu siap. ciri khas kami dok. Oke, siap. Oke dok ya. Kita mulai mas ya? Ya. Ntar aku nunjukin segini cukup? Ya, Iya, cukup ya? Aman ya? Nanti Oke. diangkat aja ini. Oke. Dok, yang paling gampang dulu dok. Yang gampang yang mana ya? Sebenarnya pengen aja. Dok, biasanya kalau ada pasangan-pasangan yang masih muda ini kan, atau yang saya ngomong lebih benar. Kalau misalnya udah telat datang bulan biasanya kan, gara-gara takut hamil, makan nanas supaya hilang tuh. Gimana dok? Supaya nggak jadi hamil. Nah, supaya jadi dok. Iya. Mitos. Mitos teman-teman, jadi jangan beli nanas. Oke dok, boleh dok dijelaskan dok. Jadi memang ada zat aktif di nanas muda itu yang kalau di laboratorium dan itu percobaannya ke mencit ya, ke tikus, memang membuat keguguran. Oke. Dari situnya mah benar. Yang menjadi salah itu adalah ekstrapolasi atau pengkalian. Oh kalau di tikus efektif, artinya di manusia efektif. Nah, ternyata datanya adalah kalau misalnya di tikus dosisnya kan X misalnya. Dikaliin ke dosisnya manusia. Banyak banget ya. Nah, itu jawabannya. Itu kayak satu truk. Iya. Jadi jelas nggak efektif lah gitu. Itu mitos. Makan satu dua nanas muda, beberapa potong gitu nanas muda, mitos. Oke teman-teman, udah menjawab ya. Mewakili. Terus yang kedua dok, nah ini masih seru-seru juga.
makan dagingnya mempengaruhi nggak dok outputnya? Oh, nah, jenis kelaminnya ya? Iya betul dok. Mitos. Wah, mitos juga teman-teman. Kenapa dok? Karena ya memang daging itu ya tidak, maksudnya kandungannya tidak membuat ada sperma mana yang akan dibuat ya gitu ya. Mau makannya daging, mau makannya sayur, tetap sperma akan dibuat dengan ada yang kromosomnya X, artinya yang akan untuk ke perempuan, atau yang kromosomnya Y. Ya sebenarnya ya balik lagi, hak prerogatifnya Tuhan sih yang menentukan ini mau cewek mau cowok sih gitu. Nggak dipengaruhi daging berarti ya. Nggak bisa dipengaruhi apapun berarti dok ya? Most likely chance itu. Peluangnya hanya kebetulannya yaitu dapatnya laki-laki, dapatnya perempuan gitu. Nggak bisa di set up teman-teman, oke? Sayangnya nggak bisa, nggak bisa begitu lah. Oke. Lanjut dok, lanjut. Siap. Yang lebih liar lagi ya, oke ada nih ya, lagi. Dok, rokok atau vape itu bisa mempengaruhi fertility tadi nggak? Facts. Oke. Kenapa dok? Karena kandungan rokok banyak sekali kan, ribuan tuh kan komponennya. Kalau dia diserap, dia bisa mengganggu motilitas istilahnya atau kemampuan si sperma itu berenang. Lalu kemudian dia juga, nah ini itu untuk laki-lakinya. Untuk perempuannya dia mengganggu kesuburan terutama di saluran indung telurnya juga. Itu yang rokok. Vape juga 11-12 lah, karena malah vape itu agak lebih menakutkan karena tidak ada standarisasi juga gitu, tidak ada komposisi jelas, terutama ya terkait komposisinya apa gitu. Karena belum ada standarisasi tadi ya. Tidak secara jelas dituliskan. Oke, berarti ini fakta ya dok fakta, ya? ini berbahaya. Fakta teman-teman. Oh ini yang makin seru ya dok, saya baca banyak nih. Dok, nah seru juga nih. Gaya mempengaruhi output. Nah gaya ini ya, wah sayang sekali. Tuh berarti durasi juga. Mitos. Wah, teman-teman, nah ini berita bagus buat laki-laki. enggak. Jadi kayaknya bisa bebas ya. Iya, gitu ya. Gimana dok? Gitu, dok? Ya karena ujung-ujungnya pada saat ada ejakulasi atau saat lagi berhubungan, sperma yang dikeluarkan nggak akan bergantung pada posisinya gitu. Bukan kalau misalnya posisi yang perempuannya di atas atau perempuannya di bawah, akhirnya tubuh seorang laki-laki bisa switch. Oke, ini akhirnya keluarnya yang sperma X atau sperma Y. Enggak. Yang keluarnya barengan semua gitu tuh. Jadi itu akhirnya mana sperma yang bisa membuahi si sel telur, ya again itu memang ya takdir dari yang di atas sih. Ini kayaknya saya mendapat banyak cerahan. Ini apa saya banyak pertanyaan dari saya sendiri nih, jangan-jangan nih. Nah, apa namanya? Saya lempar 2 atau 3 lagi lah dok ya. Silakan. Dok, misalnya, ini juga tadi mungkin agak nyambung dengan yang pertama ya. Kalau lagi hamil dok, itu nggak boleh minum es dok. Oh ya, oke. Nah itu ada kadang, itu gimana dok? Mitos. Wah, Belakang kan ya mitos. iya. Gimana dok itu? Karena ya es atau air es gitu ujung-ujungnya hanya air saja. Dan memang suhunya mungkin dingin pada saat masih lagi mau diminum. Tapi begitu udah masuk ke dalam tubuh, dengan panas tubuh netral kembali. Jadi nggak ada bedanya gitu. Mau air es, air panas ya ujung-ujungnya sama saja. Jadi nggak berhubungan ya, Nggak dok ya? berhubungan, dok. Terus. Mitos. Ini ada lagi mau nanya? Ini kayaknya enak juga nih kalau kita Mirip lempar. dengan itu ada pasien juga yang menanyakan kalau minum air es bayinya jadi gede nggak? Oke. Jawabannya mitos juga sih. Oh, nyambung tuh. Oh, Ya gitu. Mitos juga. Ya, sayangnya Seru sama banget gitu. ya, Karena seru kok banget. kandungannya air gitu ya. iya. Oke. Ini kayaknya banyak banget ya, seru banget. Hari Bro Azhar. Hari mau dilempar nggak? Bener juga ini daripada saya nanti seakan-akan ini pertanyaan dari saya. Serem juga ya. Saya mau nanya, ada nggak kira-kira yang mau nanya nih teman-teman? Ada. Oke, boleh Mbak, ayo Mbak. Dok, bener nggak? Banyak makan toge itu bikin subur. Tuh, menarik nih dok. Banyak makan toge bikin subur. Mitos sih ya. Mitos ya? Mitos. Oke. Karena ya toge karena sayur ya serat itu maksudnya itu adalah makanan yang baik, itu kandungan antioksidannya banyak, seratnya bagus, vitaminnya oke. Tapi bukan berarti kalau makannya toge akhirnya somehow secara ajaib
yang perempuan jadi lebih subur, yang laki-laki juga spermanya jadi lebih bagus, yang enggak juga sih. Oh, jadi mitos ya dok ya? Karena mungkin aja bisa jadi ada penyebab ketidaksuburan nih. Yes. Tadi dijelasin di awal ya. Betul. Oke. Ih, menarik. Ini masih ada waktu nih dok. Enak aja nih. Aduh. Masih belum puas. Siap. Masih ada waktu kan? Masih ada dok. Dok, ada lagi. Seru-seru aja nih dok. Kalau nggak telat nyabut, aman. Mitos. Nah, tunggu dulu nih, takut salah persepsi nih telat nyambutnya gimana? Coba dijelaskan dulu. Jelasin mas, cuman gimana ya dok? Takut juga saya kena kambing hitam di sini. mitos banget. Tapi udah paham ya, maksudnya kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang penting nggak di dalam gitu Ya. misalnya gitu kan ya. Ya, saya nggak mau ngebahas yang di luar nikah. Tapi itu mitos ya dok ya? Nah, kenapa dok? Karena sebelum adanya keluarnya ejakulasi ya gitu, sebelum seorang laki-laki orgasme pun, cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki yang sebelum ejakulatnya atau sebelum spermanya itu biasanya kan bening warnanya, dan itu pun sebenarnya sudah mengandung sedikit sperma di sana. Nggak bisa dikatakan oh karena belum keluar di dalam jadi ya udah aman aja gitu. Enggak. Jadi itu di situ pun ada sedikit spermanya, dan itu yang bisa juga membuahi gitu. Tetap mitos. Jadi, barengan kan? Nah, gimana? Ya, jadi ya harus hati-hati ya gitu, dan itu maksudnya kalau ya untuk ejakulasi di luar gitu tidak selalu menjadi metode kontrasepsi yang efektif gitu, karena sebenarnya bisa saja sudah ada sperma sebelum orgasme gitu. Nah tuh, jadi banyak banget ternyata mitos ya. Lebih berhati-hatilah kalian semua. Masih ada waktu? Oke, terakhir ya dok, dari saya dok. Apa namanya, terkait dengan mungkin lebih ke arah, ya masih cowok juga gitu kan ya. Tadi makanan sudah banyak lah ya dok ya. Misalnya juga ada berita, saya sih ini saya agak geli juga dengan beritanya. Yang waktu itu sempat rame di Indonesia. Berenang bisa menyebabkan kehamilan tuh kan ya. Ini ya kita dengar, tapi pengen denger dong dari dokter, ini apa sih? Mitos ya. Ini sih angan-angan ya. Pernah dengar kan? Saya pernah dengar, dan saya juga baca karena itu masuk berita. Iya. Dan saya juga bingung ya kenapa kok ada yang memikirkan seperti itu, tetapi pasti mitos, karena saat sperma itu keluar gitu, dan misalnya ini berenang, let's say aja berenangnya di air kolam. Air kolam kan ada klorin ya. Nah, klorin kan sebenarnya toksik ya untuk sperma salah satunya. Jadi begitu keluar pasti mati gitu. Jadi ya kalau sampai ada yang mengatakan saya hamilnya karena berenang, ya sebenarnya ada cerita lain ya lah. Ada di belakangnya. Karena kalau memang beneran kita spermanya jago banget berenangnya, bisa sampai selamat. Iya, atlet tenang. Oke, tapi mitos ya. Nah itu kayaknya udahlah, kayaknya sudah harus ditutup aja. Tutup ini udah kebanyakan nih pertanyaan. Ini lebih ke curhat pribadi nih kayaknya. Oh jangan, saya tidur di luar. Oke dok. Oke. Mungkin udah banyak nih. Nah, Ya, mungkin sedikit kita recap lah dok. Kayaknya dok kayak butuh Oke, recap boleh. dok. Siap. Kita coba recap ya dok ya. Jadi tadi hari ini kita udah dapat banyak banget insight menarik dari Dr. Kevin. Pertama seputar kehamilan. Tadi seputar kehamilan, baik itu dari mulai apa itu kehamilan, kapan itu harus kontrol atau konsultasi ke dokter spesialis terkait kehamilannya, sampai dengan tadi juga ada terkait dengan apa sih alat kontrasepsi yang paling baik gitu ya untuk menunda kehamilan. Kemudian tadi kedua tuh, kita bahas juga kebalikannya, infertilitas untuk kemandulan. Tadi Dr. Kevin sudah menjelaskan juga apa sih yang dimaksud infertilitas, penyebabnya apa, dan poin pentingnya adalah bahwa jangan sampai yang disalahkan hanya perempuannya aja. Laki-laki punya porsi 30 bahkan sampai 50% pada kasus infertilitas gitu dok ya. Nyambung tadi poin yang ketiga adalah terkait dengan gangguan menstruasi juga. Gangguan menstruasi ternyata bervariasi, di mana gangguan menstruasi ini juga jangan sampai salah diartikan gitu. Kalau udah berlebihan harus segera dilakukan konsultasi ke dokter spesialis OBGYN tentunya.
Gitu, Bro Azhar. Nah, Simple, padat, dan sangat jelas. tapi jangan lupa kita tanya dulu nih Dokter Kevin, ada take home message nggak? Ada Iya. pesan-pesan nggak untuk mungkin pendengar kita nih, Sobat Sehat dari podcast Obral Kesehatan? Oke, saya ya. Ya. Oke. Jadi kesehatan reproduksi itu penting dan itu bukan hanya seputar hamil nggak hamil, tapi juga sebenarnya mulai dari remaja awal sampai akhirnya dewasa dan akhirnya ada fase untuk memiliki seorang anak misalnya sampai nanti pun sudah menopause, itu pun kesehatan reproduksi yang harus dipelihara dan dicek terus gitu. Kalau keluhan-keluhan seputar organ reproduksi ya bukan hanya saat lagi usia subur saja. Sebelum masuk usia subur harus persiapan. Setelah lagi usia subur harus hati-hati. Dan setelah beres usia subur pun masih harus waspada karena bisa saja ada keluhan-keluhan juga. Siap. Ya, menarik. Thank you, Dok. Wah, ternyata keren banget closing statement ini. Memang menjawab semuanya, Dok. Oke, mungkin itu sesi kita ya, Sobat Sehat semua. Terima kasih, Dokter, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan keresahan kami. Dokter Adi juga. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan konten ini ke semua orang yang bisa ya. Karena kapan lagi kita dapat insight menarik ini gitu, langsung dari sumber dokternya langsung gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune karena kita akan terus rilis konten-konten yang pastinya nggak kalah seru dan pastinya faktual langsung dari sumbernya. Terima kasih, stay tune teman-teman, dadah semua. Dah.